Merasa kesepian saat merantau adalah hal yang sangat normal. Semua orang ngalamin itu. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri deh. Kita merantau ke kota yang masih di dalam Indonesia aja, culture shocknya bisa berasa. Kemarin aku bisnis trip ke Sulawesi. Terus di sana nggak bisa ngomong sama sekali karena orang-orang di pedalamannya emang nggak bisa bahasa Indonesia. Kita sampai harus bawa salah satu anak yang emang berasal dari Sulawesi dan bisa ngomong Sulawesi. Dan ini culture shock yang menurut aku, wow, kita emang kaya banget ya negara Indonesia ini. Seluas dan seberagam itu. Dulu waktu kuliah, aku kebetulan merantau keluar, dan di situ aku juga ngerasain, oh ternyata punya teman-teman satu saudara, satu Indonesia, itu membantu banget. Saat kita pengen tanya-tanya soal banyak hal, itu mereka lebih responsif, dan emang ya, yang namanya darah satu bangsa itu lebih kental. Perkumpulan kayak gini nggak cuman ada di kalangan pelajar, tapi juga orang-orang yang sudah full menetap, mungkin nikah sama orang luar negeri, menetap di situ, pasti tetap aja punya komunitas orang Indonesianya juga. Mungkin ada yang memilih untuk nggak terlalu aktif, tapi pasti seenggak-enggaknya tahu seluruh bangsa di dunia ini rata-rata mereka pasti punya perkumpulan yang sama. Nah, di Australia, tepatnya di Adelaide, ada juga namanya perkumpulan orang-orang Iran. Mereka ini cukup dekat satu sama lain, sering ngadain acara, terutama perayaan Tahun Baru Iran. Dan di tahun 2009, Tahun Baru Iran itu jatuh di tanggal 21 Maret 2010, yang gak cuma dirayakan oleh orang Iran, tapi juga orang Azerbaijan, Kurdistan, Pakistan, dan beberapa negara di India. Atau biasa disebut Nowruz, yaitu perayaan hari pertama musim semi dan awal kalender Iran. Para anggota komunitas berkumpul di Adelaide Convention Center dan memang setiap tahunnya selalu ada perayaan. Clara adalah salah satu wanita yang bekerja saat perayaan dimulai. Awalnya Clara nggak terlalu merhatiin apa aja yang terjadi. Tapi tiba-tiba dari belakang ada pria yang menabrak bahunya. Yang membuat Clara kesel. Kayak, ya ngapain sih buru-buru banget? Orang di sini rame, ngapain lari-lari? Pria ini, dia pasatin banget. Kelihatan kayak mencari-cari seseorang dan gerak-geriknya mencurigakan. Pria ini berusaha untuk menembus kerumunan dengan sedikit berlari dan tiba-tiba dari belakang memeluk seorang wanita. Tapi ini bukan pelukan romantis. Wanita yang dia peluk berteriak dan semua orang ikut teriak. Wanita yang tadinya sedang menikmati perayaan dalam waktu kurang lebih 20 detik sekarang sudah terbaring lemas dengan 8 tusukan di sekujur tubuhnya. Ini adalah salah satu kasus yang membuat aku gerem banget dan sangat-sangat sedih, dan aku harap gak bakal terjadi lagi dimanapun, gak bakal menimpa keluarga manapun. Dan ini adalah PR besar bagi pemerintahan Australia Selatan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Zahra Abrahimzadeh, seperti wanita Iran lainnya, hari itu dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang pria. Meskipun Zahra dan keluarganya berasal dari Iran, tapi kali ini jodohnya bukan orang Iran, melainkan orang Afghanistan yang merupakan seorang pengacara yang memang pindah ke Iran untuk bekerja. Dan menurut keluarganya, pria ini cocok untuk Zahra. Dan bagi keluarga pria ini yang bernama Zia, keduanya pasti bisa membangun rumah tangga yang baik. Secara bibit, bebet, bobot sama-sama bagus. Mereka menikah di tahun 1985, kemudian dikaruniai 2 anak. Anak pertamanya Athena dan anak keduanya Arman. Di tahun 1997, Zahra memang gak pernah ngasih tahu orang-orang apa yang terjadi di rumah tangganya. Yang keluarganya tahu, semuanya baik-baik aja, mereka berhasil punya anak, mereka juga kehidupan finansialnya bagus, tapi yang dirasakan Zahra dan anak-anaknya berbeda. Dari kecil, Arman selalu menyaksikan ayahnya melakukan KDRT, dan Zahra selalu menerima dengan lapang dada. Zahra gak punya pilihan. Kalau dia melawan, anak-anaknya pasti juga pengen menyelamatkan dia, dan Zahra bukan satu-satunya korban di rumah itu. Kedua anaknya, Athena dan Arman, juga sering banget mendapatkan pukulan yang di luar batas. Contohnya, waktu Athena masih kecil, dia suka banget ngegigit kuku. Kayak kebiasaan saat gabut atau lagi banyak pikiran, meskipun masih kecil ya. Dan waktu Zia melihat anaknya gigit kuku, dia kesel. Saking keselnya, jari kuku Athena direndam di dalam air panas yang mendidih di atas kompor.
Dan rasa trauma yang dialami oleh Athena luar biasa, dia bahkan gak bisa cerita tanpa nangis kalau nginget hal ini. Begitu juga dengan Arman, yang pernah pengen mau ngelindungin ibunya yang dipukulin, ditendang pakai kaki, terus juga dicambuk pakai tali pinggang. Tapi justru Arman juga ikut luka-luka. Dan semenjak itu Zahra sering bilang ke anak-anaknya, kalian gak usah nyelamatin ibu. Pokoknya kalau ayah kalian marah, kalian diem, jauhi, biar ibu yang menghandle. Mungkin banyak orang yang bakal bilang, kenapa nggak cerai aja kalau disiksa? Masalahnya, waktu itu anaknya masih kecil-kecil dan Zahra nggak punya pemasukan. Memutuskan perceraian itu bukan hal yang mudah dan Zahra masih denial. Masih ada sepercik harapan suatu hari suaminya bakal berubah. Dan di tahun 1997, Zia dan seluruh anggota keluarga besarnya memutuskan untuk pindah ke Australia. Jadi pindahlah mereka ke Adelaide. Di Adelaide mereka punya semacam toko pizza dan si Zia ini juga bekerja sebagai pengacara. Menurut orang sekitar, Zia adalah pria yang sangat dipandang. Tipe bapak dari keluarga yang benar-benar perhatian dengan keluarganya. Pokoknya para tetangga nggak tahu bahwa di dalam rumah itu kayak neraka. Yang mereka tahu dari luar, keluarga ini punya reputasi yang bagus dan Zia adalah salah satu orang yang dipandang. Kalau di depan orang, Zia kelihatan sangat hangat, friendly, peduli dengan semua orang. Tapi di dalam rumah, Zia kayak sedingin es, gak peduli dengan apapun, siapapun. Satu-satunya hal yang dia peduli adalah diri dia sendiri. Zia gak peduli apa yang terjadi di dalam rumah. Yang penting kalau mereka keluar dari rumah, nama mereka harum. Meskipun secara finansial mereka nggak pernah kekurangan, tapi tetap Zia sangat perhitungan. Zia selalu merasa Zahra menghabiskan uang yang dia dapetin. Namanya juga pengeluaran rumah tangga itu pasti ada. Tapi menurut Zia, uang yang dipakai oleh Zahra itu tetap uang dia yang seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Suatu hari keluarga Zahra pernah menjual beberapa peninggalan keluarganya dan uang ini kemudian diambil oleh Zahra, tapi nggak dikasih ke Zia. Dan Zia marah, padahal uang itu Zahra kasih balik ke keluarganya yang lebih membutuhkan, bukan dia pakai sendiri ya. Tapi menurut Zia, ini tetap nggak adil. Harusnya Zahra bisa membayar balik duit yang sudah dia keluarin untuk membesarkan keluarganya. Saking marahnya, Zia melempar Zahra keluar lewat jendela. Dulu banget Athena dan Zahra mengira semua keluarga tuh kayak gini. Di depan orang baik-baik aja tapi di dalam tuh busuk, penuh kekerasan. Jadi meskipun mereka sedih tapi gak pernah berontak. Ada satu momen waktu Arman main ke rumah temennya, waktu itu Arman berusia 2 tahun, dan dia ngeliat bapak temennya meluk ibu temennya dari belakang, ketawa-ketawa. Terus juga mereka bercanda. Kelihatan banget sayang satu sama lain di dalam rumah. Dan ini sesuatu yang gak pernah dirasakan dan dilihat oleh Arman. Seumur hidupnya dia gak pernah ngelihat Zia memperlakukan Zahra dengan kasih sayang. Ini yang bikin semua orang waktu tahu kasus ini tuh bener-bener sakit hati banget. Dan waktu Arman nanya-nanya ke temennya ini cerita tentang keharmonisan keluarganya dengan sumringah. Yang membuat Arman langsung kecil hati dan sadar bahwa keluarganya yang aneh. Apa yang terjadi di keluarganya itu nggak wajar. So, sekarang Arman berusaha untuk sedikit memberontak. Kalau dulu dia cuman berusaha melindungi ibunya, sekarang dia berusaha melawan. Dan setiap kali Zia selalu bilang ke Arman, kamu tuh nggak ngerti, kita ini pria. Gak ada satu orang pun yang bisa menyetop kita. Kekuasaan ada di tangan kita, kontrol ada di tangan kita, dan siapapun yang berusaha menghancurkan kita, harus kita lawan meskipun kita harus menghancurkan orang itu juga. Tapi ternyata meskipun sudah didoktrin dari kecil untuk menjadi keras, Arman justru janji ke dirinya sendiri. Kalau dia udah dewasa, dia nggak mau jadi kayak ayahnya. Kondisi Zahra waktu itu juga nggak memungkinkan untuk meninggalkan Zia. Soalnya dia baru melahirkan anak ketiga mereka yang diberi nama Anita. Sekarang dia punya 3 anak, yang satu masih bayi. Zahra semakin kesulitan untuk lepas dari Zia. Jadi mau gak mau Zahra bilang ke anak-anaknya, tolong ya nak, sabar aja, tahan aja, kita doain ayah kita supaya suatu hari ibu yakin pasti ayah kalian bisa berubah. Kalau kita berusaha, jangan putus asa, jangan putus asa. Selama belasan tahun, mereka semua memendam cerita keluarga.
Zahra dan ketiga anaknya deket banget. Zia kayak orang lain. Mereka jauh lebih seneng kalau Zia pergi keluar daripada pulang ke rumah karena cuma bawa masalah. Pasti marah-marah. Bisa dibilang Zia tuh kayak bukan bagian dari keluarga mereka. Waktu Arman punya pacar, dia cuma cerita ke ibunya. Waktu anak-anak yang lain punya masalah, cuma cerita ke ibu mereka. Sampai anak-anak merasa Zahra bukan cuma sosok ibu, tapi juga sosok ayah bagi mereka. Setiap kali anaknya ada masalah, Zahra nggak pernah cerita karena Zia pasti ngamuk. Pernah suatu hari nggak tahu kenapa Anita yang paling kecil itu udah pergi sekolah dan nggak tahu kenapa dia ini bawa rokok ayahnya ke sekolah. Jadi kena telepon sekolah, kena marah dan ditanya kenapa anaknya bisa bawa rokok. Waktu Anita pulang ke rumah, Zahra langsung pasang badan untuk ngelindungin Anita, tapi Zia ngeluarin sabuk. Dia dorong Zahra dan Anita, dia cambuk selama berjam-jam. Sampai kakinya biru semua, sampai Anita pernah hampir gak bisa jalan. Dan waktu itu Anita masih berusia 7 tahun. Usia Athena dan Arman waktu itu udah lewat 18 tahun. Sebenarnya mereka udah bisa cari tempat tinggal lain. Mereka bisa keluar dari rumah. Tapi mereka berdua gak mau. Mereka gak mau ninggalin Zahra sendirian. Gak apa-apa bu, kami tetap tinggal di rumah ini. Kami gak mau ibu sendirian. Padahal di rumah mereka juga tersiksa dan ini membuat aku salut dengan hubungan mereka. Di tahun 2009, untuk pertama kalinya, secara gak sengaja, Zahra, Anita, dan Arman tahu kalau ayah mereka ini selingkuh. Zia, pria yang selalu pengen reputasinya dipandang baik oleh semua orang, ketahuan selingkuh bisa jadi berita yang menggemparkan. Dan menurut mereka, akhirnya mereka dapat kartu as. Selama ini mereka selalu diancam, tapi kali ini mereka bisa mengancam Gia. Kalau berani ngapa-ngapain, kalau berani menyakiti mereka, rahasia Zia bakal diumbar ke publik. Sebenarnya mereka juga nggak mau ngelakuin ini, tapi mereka desperate. Nggak tahu lagi gimana cara ngelindungin ibu mereka. Dan berharap ini tuh jalan keluar. Jujur aja, Zahra ngerasa sakit hati dia diselingkuhin. Siapa sih yang nggak sakit hati ya kan? Tapi Zahra memang orangnya sabar banget. Dan dia bilang ke anak-anaknya, jangan cari masalah, coba kita jelasin baik-baik dan cari jalan keluar. So, waktu Zia pulang ke rumah dan anak-anaknya langsung nih ngeluarin kartu as, kami tahu ayah selingkuh dengan orang lain. Zia marah banget. Dia yang salah, tapi dia yang marah. Rumah itu seluruh furniturnya dia tendang, dia lempar dan dia bilang ke Zahra dan ketiga anaknya, kalau kalian berani ngancam aku, kalian berani cerita ke orang lain, kalian tunggu aja aku bunuh kalian satu persatu semuanya. Aku bakar rumah ini supaya gak ada orang yang tahu kenapa kalian semua meninggal. Zahra, kamu tunggu aja ya. Aku bisa dengan mudah menusuk leher kamu terus aku belek sampai bawah. Ngerti kamu? Zia gak cuman ngomong, dia lari ke dapur untuk ngambil pisau. Dan di sini Zahra dan ketiga anaknya bener-bener ketakutan. Detik itu juga mereka semua lari dari rumah. Gak tahu kenapa, mereka tuh sudah sering diancam bakal disakiti oleh Zia. Tapi baru pertama kali ini, ancamannya terasa nyata. Kelihatan dari matanya, dari cara ngomongnya, Zia gak main-main. Kalau ayah mereka yang kelihatan lurus aja ternyata nih selingkuh dengan wanita lain, apa sih yang gak bisa dilakuin oleh Zia? Nyakitin mereka hampir tiap hari. Zahra dan anak-anaknya gak ngerasa nyaman dan Zahra justru jadi orang pertama yang bilang mereka kayaknya harus pergi keluar dari rumah. Zahra bener-bener takut anak-anaknya yang bakal jadi korban. Padahal posisinya anak-anaknya justru takut ibu mereka yang gak bisa lepas dari Zia. Begitu nyampe di kantor polisi, pengaduan mereka diterima dengan sangat baik oleh seorang polisi wanita yang baru kerja selama 2 bulan. Polisi wanita yang benar-benar mendengarkan dari A sampai Z, ngabisin waktu 4 jam untuk mencatat apa aja kronologi terjadinya kekerasan ini dari awal sebelum mereka pindah sampai detik itu. Polisi ini juga janji akan segera mengirimkan bantuan baik dari pihak lembaga sosial dan juga untuk investigasi polisi secara resmi. Dari sini, Zahra dan ketiga anaknya dikasih tempat untuk mengungsi. Sedangkan surat resmi penyelidikan polisi diterima oleh polisi lain yang memang harusnya bertugas, tapi kedua polisi ini, dua bapak-bapak yang gak tahu kerjanya ngapain, waktu dapat surat untuk menangkap Zia, mereka jalan sebentar nih ke rumah, ngetok pintu, gak ada yang jawab, dan mereka langsung bilang,
Wah, orangnya nggak ada di rumah nih. Ya udahlah ya, kita anggap aja orangnya sudah menghilang. Kedua polisi ini langsung balik ke kantor untuk nyuci mobil mereka, mobil polisi. Dan gak pernah follow up dan mencoba untuk mencari lagi. Padahal jelas-jelas di situ ditulis restoran pizza Zia ada di mana, tempat dia kerja ada di mana, rumah mereka tinggal ada di mana. Zia tuh nggak hilang. Tiap hari dia pergi kerja, tiap hari dia balik ke rumah, dan tiap hari dia mencari Zahra dan ketiga anaknya. Zahra dan anak-anaknya harus pindah-pindah dari satu tempat pengungsian ke pengungsian lain karena Zia selalu nuntutin. Awalnya mereka tinggal di pengungsian yang tempatnya agak bagus, tapi ketahuan Zia mereka pindah ke tempat pengungsian lain. Sampai ada tahap di mana mereka pindah ke pengungsian yang terpencil banget, mereka nggak punya listrik dan nggak punya air. Mereka nelpon polisi berkali-kali minta tolong. Itu di depan ada mobil kakak ipar. Itu pasti mobil kakaknya Zia yang dipakai oleh Zia untuk nyari mereka. Tapi kalian tahu jawaban petugas ini apa? Oh, itu bukan krisis, Bu. Itu bukan bagian dari kami. Kalau gitu ibu lapor polisi aja. Dan kalau mereka ngelapor ke polisi, pihak polisi bilang, oh orangnya nggak ketemu nih, orangnya hilang. Dan mereka beralasan gak punya kekuasaan untuk melakukan penangkapan. Di sini bahkan nih orang-orang Adelaide aja bingung kenapa pihak kepolisiannya sama sekali gak berusaha untuk bantu satu sama lain. Dan selama 7 bulan Zahra dan anak-anaknya tinggal di pengungsian. Selama 7 bulan pihak kepolisian bilang mereka tidak menemukan Zia. Padahal Zia ngadu ke polisi bahwa anak-anaknya dibawa lari. Atas pertolongan polisi wanita yang pertama kali nerima laporan nih, Zia secara resmi memang dilarang berdekatan dengan Zahra. Restriction order, gak boleh deket-deket. Kalau Zia berani mendekat, dia melakukan pelanggaran hukum. Cuman kayak gak berasa. Lah, Zia aja nuntutin mereka terus. Belum lagi, Zia gak kunjung ditangkep, diinterogasi aja enggak. Ketemu polisinya aja enggak. Mungkin awalnya Zia sempet takut waktu tiba-tiba dia dapet surat kalau dia dilarang berdekatan dengan Zahra. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sekarang 7 bulan, sama sekali nggak pernah ada polisi yang ngedatengin dia dan secara resmi melakukan penangkapan atau juga menginterogasi tentang tuduhan KDRT yang dilakukan oleh Zia. Zia nggak ngerasa takut. Makanya dia berani ngelapor ke polisi, nyuruh anak-anaknya untuk tetap ketemu dengan dia. Kalau Athena dan Arman itu kan mereka udah lewat 18 tahun, dianggap dewasa dan boleh menghilang dari orang tua mereka. Tapi Anita yang waktu itu masih kecil tetap wajib gak boleh dibawa lari begitu aja. Jadi Arman dan Athena sering nganterin Anita untuk ketemu dengan Zia. Di satu sisi lain polisi bilang Zia menghilang. Emang gak masuk akal. Cerita ini gak masuk akal sampai semua orang tuh bingung emang. Dan setelah 7 bulan, Zia tiba-tiba pergi ke kantor polisi. Dia bawa pengacara. Minta tolong polisi untuk mengangkat larangan berdekatan dengan Zahra. Dia bilang, selama 7 bulan ini, aku gak pernah ngapa-ngapain Zahra, Pak Polisi. Lihat aja nih, kasus KDRT gak pernah diselidikin. Boleh gak kalau misalnya diangkat aja? Larangan ini dibatalin. Aku janji Pak Polisi, aku janji aku bakal jadi orang baik-baik. Pengacaranya menyerahkan dokumen. Alasan kenapa mereka meminta larangan ini dicabut. Dokumen permohonan ini sebanyak 3 lembar. Janji Zia untuk jadi pria baik-baik yang tidak akan menyakiti Zahra. Padahal ada 375 lembar dokumen rincian kronologi KDRT yang dilakukan oleh Zia kepada Zahra dan anak-anaknya. Tebak yang mana yang menang? 375 lembar atau 3 lembar? 3 lembar yang menang. Secara resmi, larangan ini diangkat, dibatalin. Terus pihak kepolisian bilang, baguslah, sekarang kalian bisa berbaikan. Udah gak ada larangan lagi nih, gak boleh ketemu. Bisa-bisanya pihak kepolisian ngomong kayak gitu. Entah mereka terlalu positive thinking, enggak kepikiran mungkin aja. Alasan kenapa Zia meminta larangan ini diangkat, supaya dia bisa mendekati Zahra. Karena dia punya rencana lain. Dari dulu Zahra dan anak-anaknya jarang punya kebebasan untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan orang lain. Tapi di tahun 2009, setelah jauh dari Zia, mereka merasa lebih bebas, merasa lebih aman dan untuk pertama kalinya
pengen banget ikut perayaan Tahun Baru Iran yang diadakan di Adelaide Convention Center. Kebetulan di hari yang sama, Zahra ulang tahun. Jadi ini hari yang spesial bagi Zahra dan ketiga anaknya. Mereka merasa aman. Ada larangan Zia mendekati mereka. Dan juga nggak mungkin Zia datang ke acara kayak gitu. Dari dulu Zia paling nggak suka datang ke acara rame-ramean. Dan di sana ada banyak sapam yang selalu bisa melindungi mereka. Meskipun merasa aman dan lega, tapi mereka semua tetap waspada. Saking waspadanya, mereka sadar waktu ngeliat ada mobil adiknya Zia yang terparkir di dekat mereka. Athena dan Arman langsung ngajak Zahra untuk pulang. Ibu, kita langsung aja ke parkiran, masuk ke dalam mobil. Bahaya ini, kayaknya ada ayah. Mereka juga sempat minta tolong Sapam untuk ngelindungin, tapi Sapamnya bilang, Bu, maaf, kita nggak bisa menangkap suami ibu, karena kan nggak ada larangan. Udah dicabut. Kalau ibu mau sembunyi di dalam mobil, boleh-boleh aja, tapi justru bukannya itu lebih bahaya. Kalau misalnya dia ngedatengin mobil, ngancurin mobil gimana? Kalau menurut saya, Bu, mending ibu tetap berada di keramaian. Dia nggak mungkin berani ngapa-ngapain, ada 300 orang di sini. Jauh lebih aman di dalam kumpulan orang-orang daripada sendirian dalam mobil. Dan dengan nasihat ini, Zahra dan ketiga anaknya balik lagi berusaha untuk selalu berada di tengah keramaian. Tapi siapa yang menyangka Zia tidak peduli. Malam itu dia datang ke convention center dengan satu tujuan, menghabisi Zahra, yang menurut dia sudah membuat malu dan merusak reputasinya. Zia berjalan cepat, menabrak semua orang yang menghalangi jalannya termasuk Clara, karena matanya terfokus pada satu orang yang dengan mudah bisa dia temukan, wanita yang dia kenal selama belasan tahun. Tanpa keraguan, Zia langsung mengeluarkan pisau yang sudah dia sembunyiin di dalam kantong dan langsung menusuk Zahra sebanyak 8 kali di wajah, leher, dan dada. Kurang dari 20 detik, Zahra sudah meninggal dan dalam waktu 3 detik, Sapam langsung mengamankan Zia. Tapi Zia nggak merontak, dia nggak berusaha kabur. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi, malah kelihatan puas. Semua orang di sana teriak, ketakutan, nangis meskipun mereka nggak kenal dengan Zahra, tapi shock dan trauma ngelihat hal kayak gini terjadi di depan publik, di depan 300 orang, dan Zia sama sekali nggak berekspresi. Justru dia minta minum dan minta tisu untuk ngebersihin kacamatanya yang terkena percikan darah. Zahra yang langsung dilarikan ke rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Zahra meninggal tepat di usianya ke-44 tahun. Seorang wanita dan ibu hebat bagi anak-anaknya. Menghilang begitu aja tanpa satu orang pun yang melindunginya. Sekarang nyawa Zahra sudah melayang, barulah Zia ditangkap dan diadili di pengadilan. Dan kalian tahu nggak? Zia sama sekali nggak mengaku bersalah. Iya, dia bilang apa yang dia lakukan adalah honor killing. Sebuah kehormatan. Karena Zahra sudah merusak reputasi dan juga kehormatan keluarga. Bahwa Zahra pantas untuk dihukum karena tidak menjadi wanita dan ibu yang baik. Bukan istri yang patut untuk dilindungi. Sepanjang pengadilan dan di belakang layar, Zia terus-terusan menjelek-jelekan Zahra. Bahkan dia nulis surat untuk Arman dan bilang, apa yang aku lakukan memang harus dilakukan. Orang yang melawan kita dan berusaha menghancurkan kita, harus kita hancurkan juga kalau memang diperlukan. Arman, ayah harap kamu juga akan menjadi pria kuat seperti ayah. Kelihatan banget Zia merasa sama sekali tidak bersalah. Setelah pengadilan selesai, hakim menjatuhi hukuman 26 tahun kepada Zia. Hukuman yang menurut semua orang sangat ringan. Anak-anaknya berusaha untuk kembali dan akan selalu memastikan ayah mereka nggak pernah keluar dari penjara, gimana pun caranya. Hidup mereka udah nggak sama lagi. Dalam satu malam kehilangan kedua orang tua mereka, tapi luka ini berusaha untuk mereka jadikan kekuatan. Mereka nggak ingin hal yang sama terjadi pada ibu orang lain. Mereka kekeh dan bertekad, ibu mereka nggak boleh meninggal sia-sia. Jadi mereka bertiga membangun lembaga yang diberi nama Zahra Foundation yang khusus memperjuangkan hak-hak korban KDRT. Bermodalkan pengalaman mereka, berusaha keras untuk membantu keluarga lain di sekitar mereka yang butuh bantuan, jangan sampai nasib mereka terulang lagi.
Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Arman juga berusaha untuk menyuarakan pengalamannya dan mengajak para perempuan lain yang dalam hubungan toksik untuk berani meninggalkan hubungan apapun yang menurut mereka berbahaya. Kalau sudah menyangkut kekerasan, memang sulit untuk memutuskan hubungan, apalagi kalau sudah menikah. Makanya di sini Arman berusaha untuk membimbing dan memberikan support kepada para korban agar bisa kuat melindungi diri sendiri dari orang terkasih mereka. Saking aktifnya, Arman sempat dinobatkan sebagai pria terbaik di Australia Selatan. Dan semoga aja Zahra yang sudah tenang di alam lain bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Cerita yang very heartbreaking. Aku harap kita semua gak akan pernah berada di posisi yang sama. Dan kalau orang sekitar kita mengalami hal yang sama, mudah-mudahan kita bisa mensupport dan membantu mereka. Lebih dan kurang, aku mohon maaf. I'll see you guys very very soon in the next video. Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive.